Selamat datang di Cafe Makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa dalam kondisi fit, maksimal, baik fisik, psikis, maupun dalam ketersediaan sinyal dan kuota data. Pada kesempatan ini, Cafe Makna membahas tema tentang berdoa. Pemirsa, setiap orang yang beriman, ketika ia menginginkan sesuatu, maka salah satu jalan yang termudah baginya untuk memperoleh apa yang ia inginkan itu adalah dengan berdoa kepada Tuhannya. Berdoa kepada Tuhan di samping tidak membutuhkan biaya, hanya bermodal keimanan dan kesungguhan. Ia juga menjadi sebuah cerminan kerendahan hati, bahwa si pendoa merasa membutuhkan pertolongan dari suatu sumber yang dapat mengabulkan keinginannya itu. Doa juga secara tidak langsung merupakan sebuah pengakuan kehambaan seseorang terhadap Tuhannya. Seseorang berdoa karena terdorong oleh alasan tertentu. Alangkah baiknya bila mana doa dipahami sebagai sebuah keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Melalui doa, seorang hamba bisa berbicara langsung kepada Zat yang menciptakannya, Tuhan penguasa alam semesta. Tentu menjadi suatu kehormatan buat kita bila mana kita dapat berkomentar, menyampaikan aspirasi pada akun media sosial seorang pejabat tinggi yang merupakan pemimpin kita. Kemudian sang pejabat merespon sebagaimana yang kita harapkan. Lalu, bagaimana dengan jika kita dapat berbicara langsung kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab kita? Adakah kehormatan yang setara dengan itu? Pemirsa, menyampaikan aspirasi kita kepada seorang pejabat tinggi atau kepada seorang pemimpin ada adab-adabnya, agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Apalagi bila kita ingin menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, tentulah pula harus dengan adab yang terbaik, sehingga apa yang kita sampaikan itu layak di hadirat Tuhan. Kita sebagai hamba yang hina dan miskin akhlak baik ini, tentu tidak memiliki kemampuan untuk merangkai doa dengan adab yang sempurna, agar doa kita menjadi layak untuk didengar oleh Dia yang Maha Agung. Mungkin karena itu, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita sebuah formula dalam berdoa. Formula ini berasal darinya sendiri, sehingga sudah pasti bila mana kita menggunakannya untuk merangkai doa kita, itu akan menjadi layak didengar olehnya. Dan formulasi doa itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki makna-makna yang khusus di masing-masing ayatnya. Al-Fatihah sendiri secara keseluruhan merupakan sebuah susunan atau struktur sebuah doa yang sempurna. Mari kita menggunakan perumpamaan. Dalam aktivitas kita sehari-hari, mungkin kita akrab dengan dokumen proposal. Antara proposal dengan doa dalam konteks isi, pada dasarnya sama saja. Keduanya berisi permintaan dalam menulis proposal agar ia dapat diterima dengan baik dan difahami oleh pihak yang akan menyetujuinya. Ia sebaiknya ditulis berdasarkan sistematika penulisan proposal yang baik pula. Umumnya, proposal berisi latar belakang, tujuan, sasaran, pelaksanaan, output, outcome, dan penutup. Lalu ditambah dengan lampiran berupa RAB. Buat Anda yang senang mengajukan proposal bantuan, tentu sangat memahami hal ini. Begitu pula dengan Al-Fatihah. Dalam perspektif kafeistik, Al-Fatihah adalah merupakan sistematika penyusunan doa. Mari kita cermati bersama-sama. Pada konteks sistematika berdoa, Al-Fatihah terbagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari pembuka, pengakuan, pujian, ikrar, permohonan, dan spesifikasi permohonan. Al-Fatihah diawali dengan kalimat dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah adab tertinggi, sebagaimana wahyu yang paling pertama disampaikan melalui Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Lalu pada ayat berikutnya, yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Ayat ini bermakna pengakuan bahwa segala pujian layaknya hanya kepada Allah. Bukankah ketika kita bermaksud meminjam uang kepada seseorang, biasanya kita terlebih dahulu memuji-muji orang tersebut agar ia berkenan meminjamkan uangnya kepada kita? Lalu pada ayat berikutnya,
yang berbunyi, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini bermakna penghambaan dan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan, sekaligus berikrar kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya sumber tempat meminta seluruh kebutuhan kita. Kemudian pada ayat selanjutnya, masuklah kita kepada tujuan utama surat Al-Fatihah, yakni penyampaian permohonan yang berbunyi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jika kita berdoa berdasarkan formulasi Al-Fatihah, maka di bagian inilah kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Lanjut ke ayat berikutnya, Al-Fatihah mengajarkan pula kepada kita agar dalam berdoa, sebaiknya kita tidak hanya sekedar menyampaikan jenis permintaan kita. Kita juga diajari untuk menerangkan secara detail spesifikasi dari apa yang kita minta itu. Misalnya, jenis doa kita adalah permohonan kepada Tuhan agar anak kita nanti setelah dewasa menjadi pejabat tinggi. Maka kita masih perlu mengurai spesifikasi permohonan kita itu sebagaimana uraian yang dicontohkan di dalam 2 ayat terakhir surat Al-Fatihah. Contohnya, ya Tuhanku, mohon jadikanlah anakku kelak sebagai pejabat tinggi yang dipuji dan dicintai oleh karena keteladanannya, serta yang menjunjung tinggi integritas jabatannya. Bukan pejabat tinggi yang menyalahgunakan jabatannya, bukan pula pejabat tinggi yang menzolimi bawahannya dan masyarakat. Boleh jadi karena kita tidak memperhatikan hal penting semacam ini dalam doa kita, sehingga mungkin dulu kita pernah mendoakan anak kita agar menjadi pejabat, dan saat ini sepertinya doa kita itu terkabul. Namun kemudian anak kita tersandung masalah hukum oleh karena menyalahgunakan jabatannya. Bisa jadi dengan terkabulnya doa kita itu, awalnya membuat kita bangga, namun belakangan keterkabulan doa itu justru membuat masalah untuk kita. Ia malah menjadi aib untuk kita dan keluarga. Contoh lainnya, bisa juga pada saat kita berdoa agar diberi jodoh sesuai kriteria kita sendiri. Namun di saat jodoh yang kita minta itu kita sudah peroleh, lalu kemudian masalah-masalah di dalam keluarga kita pun bermunculan. Jodoh yang kita impikan itu bukannya membuat kita bahagia, ia justru membuat kita berada di dalam ketidaktenangan. Begitu pula dalam berdoa meminta keturunan yang kita damba-dambakan. Doa kita bisa saja terkabul, tapi ternyata keturunan kita itu di saat ia dewasa, ia hanya menjadi sumber masalah bukan cuma di dalam keluarga, tetapi juga di masyarakat. Oleh karena itu, kita juga perlu berhati-hati dalam berdoa. Jangan sampai kita meminta atau menginginkan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak pahami. Kita boleh-boleh saja sangat menginginkan sesuatu dan selalu menyampaikannya di dalam doa kita. Namun, kita juga perlu memahami bahwa boleh jadi apa yang kita inginkan, yang kita anggap baik di dalam pandangan kita, bisa jadi itu tidak baik di dalam pandangan Tuhan. Inilah mungkin yang membuat salah satu atau beberapa di antara doa-doa kita selama ini dirasa tidak kunjung terkabul. Tentu itu karena sayangnya Tuhan kepada kita. Akan tetapi, jika kita tetap paksakan keinginan kita itu melalui doa, maka sebaiknya sampaikanlah ia sebagaimana formulasi doa yang ditawarkan oleh surat Al-Fatihah, agar output beserta outcome dari doa kita itu tidak melenceng di kemudian hari. Ia menjadi sebuah keterkabulan yang senantiasa diliputi oleh keberkahan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya ada sejumlah faktor yang mendukung terkabulnya doa, dan yang kita bahas ini hanyalah salah satunya. Semoga Tuhan mengampuni dan menolong kita semua. Pemirsa, terima kasih atas kunjungannya ke Cafe Makna, dan sampai ketemu pada konten berikutnya. Wassalamualaikum.